Halo, gua Angga. Video kali ini gua akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Gold tahun 2016. Film ini berdasarkan kisah nyata yang menceritakan negeri kita Indonesia begitu kaya raya penuh dengan emas. Namun, semua emas itu tidak kita nikmati sepenuhnya, melainkan dikirim ke Amerika. Ada beberapa bagian yang membuat miris dari cerita di film ini. Gua jamin kalian gak akan menyesal menontonnya sampai habis. Lalu, bagaimana ceritanya? Sini, gua ceritain. Film berlatar tahun 1981, berada di sebuah perusahaan tambang di kota Nevada, Amerika Serikat. Kita diperlihatkan Kenny sedang bermesraan dengan seorang perempuan bernama Kai. Dia adalah pacar Kenny. Lalu, seseorang memanggil Kenny untuk memberitahukan dia kalau Omai memanggil. Omai adalah bos di perusahaan ini dan Kenny adalah karyawan yang cukup cerdas. Di sini mereka membicarakan sebuah rencana pertambangan. Omai mempercayai Kenny untuk memimpin semua tugas dan Omai ini adalah ayah dari Kenny. Sekaligus ia pendiri perusahaan bernama Washoe Mining dan cerita tersebut merupakan masa lalu Kenny sebelum ayahnya meninggal. Kini waktu berjalan 7 tahun setelahnya. Pada malam hari Kenny dan kerabatnya berada di sebuah bar. Mereka sibuk masing-masing dengan telepon. Kenny dan kawan-kawan mencari investor. Keesokan paginya Kenny bertemu dengan Lloyd dan Henry. Mereka adalah perwakilan dari calon investor Kenny. Kenny seharusnya bertemu dengan Cliff, namun Cliff sibuk, kata Lloyd dan Henry. Terpaksa Kenny harus presentasi di hadapan mereka. Maksud Kenny datang ke sini menawarkan sebuah investasi, sebuah lahan kosong yang dimana lahan tersebut belum terjamah dan secara geografis bagus. Kenny melihat sebuah peluang di situ. Namun Henry dan Lloyd memeriksa berkas yang dibawa oleh Kenny. Sayangnya tawaran Kenny tidak berjalan mulus. Henry dan Lloyd menolak tawaran Kenny. Pada tahun 1988, dunia sedang krisis ekonomi dan kini perusahaan Washoe Mining sedang dalam krisis. Washoe ini adalah perusahaan peninggalan ayah Kenny yang saat ini Kenny sedang berjuang membangun perusahaan itu kembali. Dengan usaha Kenny terus mencari investor untuk membangun koloni pertambangan, sangat sulit di masa-masa sekarang. Kini Kenny dalam kesulitan, dia tinggal bersama Kai, kekasihnya dulu. Kai bekerja sebagai pelayan di bar. Dalam tidurnya Kenny, kita mengetahui cerita di balik masa lalunya. Kenny pernah ke Indonesia. Indonesia pada tahun itu sedang booming dan Indonesia merupakan lahan emas. Lalu ini adalah Michael Acosta. Kita panggil saja Mike. Seorang ahli geologi, Mike memiliki sebuah teori bernama ring fire yang mengetahui spot-spot tambang. Banyak orang ingin menjadi bagian dari Mike, termasuk Kenny. That's why I'll find the gold. Keesokan harinya, Kenny mengambil perhiasan milik Kai tanpa sepengetahuan Kai. Kenny sempat berpamitan kepada Kai, namun Kai tidak diberitahu kemana akan perginya Kenny. Kenny menjual perhiasan dan berangkat menuju Indonesia. Sampailah Kenny di sebuah hotel bernama Jakarta Place. Kenny menelpon seseorang di lobi. Orang yang ia hubungi adalah Mike. Mereka ngobrol, membicarakan teori ring fire milik Mike. Namun Mike sendiri skeptis dengan teori tersebut. Mike mengatakan itu adalah hal yang mustahil. Mike putus asa, bahkan ia sendiri tidak percaya soal ring fire. Kenny yang penuh ambisi mendengar hal itu membujuk Mike dengan mengatakan kalau ring fire itu adalah nyata. Mike ini sebenarnya ragu dengan ring fire karena ia merasa tidak akan ada yang membantunya. Kenny mendengar hal itu, ia bersiap akan membantunya dan menanggung semua biaya. Yang perlu dilakukan Mike hanya sebut daerah mana yang harus digali. You ever had wells? Mike dan Kenny pergi ke hutan Kalimantan. Pada saat itu Kalimantan masih dipenuhi dengan hutan. Mereka menyusuri sungai dan mereka melihat suku Dayak yang sedang mencari emas di pinggir sungai. Betapa kayanya negeri ini. Mereka sampai tujuan. Mike menjelaskan kalau hutan ini dihuni oleh suku Dayak. Suku Dayak dikenal dengan pejuang, dikenal juga dengan sebutan pemburu kepala. Pada saat itu, mereka pergi ke hutan menuju tempat tertinggi di hutan dan mereka sampai di sebuah desa. Kenny membicarakan rencana penambangan. Mike membutuhkan pekerja sekitar 7.000 orang. Namun Kenny menyepelekan hal itu. Baginya itu adalah gampang. Hanya dengan uang akan beres. Tapi kenyataannya, Mike mengetahui Indonesia daripada Kenny. Dan Mike mengatakan, We're in Indonesia. That means getting a permit and lining pockets.
Kenny membuat sebuah kontrak di sebuah kertas tisu. Mereka pun deal, sama-sama tanda tangan, dan tisu itu dipegang oleh Mike. Kenny kembali ke Amerika, kembali ke bar. Kenny sibuk dengan temannya mencari investor untuk perusahaan tambang yang ia akan bangun bersama Mike. Sedangkan Mike berada di kota Kupang, sedang membeli mesin tambang. Sepertinya apa yang dilakukan Henry berjalan mulus. Ia berhasil menjual kisah kepada investor hanya dengan menyebutkan nama Mike. Lalu Kenny berhasil mengumpulkan uang $267.000 atau kalau dirupiahkan itu menjadi 4 miliar rupiah. Kenny kembali ke Kalimantan dengan membawa beberapa orang pekerja dan Mike memberi sebuah tanda pada suatu tempat yang dimana tanda itu akan menjadi pertambangan Kenny dan Mike. Mereka membangun shelter dan juga para pekerja sudah banyak. Pertambangan sudah berjalan dengan jam kerja 12 jam dan besok Mike akan mengirim hasil dasar sungai ke lab pengujian logam di Kalimantan. Pada malam hari, Mike dan Kenny menghabiskan hari dengan ngopi sambil ngobrol. Lalu keesokan hari, Mike dan Kenny mendapatkan sebuah surat hasil lab. Surat itu menunjukkan kabar buruk, ditambah kini keuangan Mike dan Kenny sudah habis. Para pekerja pun meninggalkan Mike dan Kenny. Keadaan semakin memburuk. Kini Kenny terkena penyakit malaria. Penyakit ini sangat mematikan. Kenny dalam keadaan down. Mike menenangkannya. Lalu ia pergi bertemu kepala suku, membujuk dan berkata jujur keadaan Mike dan Kenny saat ini. Kepala suku tidak berbicara, hanya mengisyaratkan Mike untuk masuk. Di sini seorang anak kecil sedang sakit. Mike memberikan minum kepada anak itu. Mike kembali ke Kenny. Mike kembali putus asa. Mike berencana menarik mesin tambang. Kenny menghentikan niat Mike. Mike mengatakan kalau suku di sini membutuhkan air bersih. Jika mereka bisa menyediakan alat penyaring, mungkin para pekerja akan kembali. Kenny memberikan 2 kartu miliknya kepada Mike. Di kartu itu ada saldo $800. Kenny tanpa ragu menyuruh Mike membelikan alat penyaring air. Mike melakukan itu. Ia pergi ke setiap rumah pekerja, memberikan penyaring air. Mike berhasil mengembalikan pekerja, sedangkan Kenny masih terbaring lemah selama berminggu-minggu karena penyakit malaria. Mike duduk menunggu Kenny bangun. Mike memberikan kabar surat hasil dari lab. Kini, surat tersebut menunjukkan kabar baik dan kini mereka Kenny kembali ke Amerika, merayakan keberhasilannya. Lalu Kenny dan Kai pergi ke suatu tempat dengan tanah yang luas. Mereka berdua bermimpi membangun rumah di luas tanah ini. Kita kembali ke bar. Kenny mendapatkan wawancara dari majalah Gold Miner. Kenny diwawancarai soal apa yang ia lakukan di Indonesia. Kenny ditanya, kira-kira berapa ons emas yang akan didapatkan? Kenny menjawab dengan yakin akan mendapatkan jutaan ons emas di tanah Indonesia. Keesokan hari, Kenny diundang oleh Cliff. Ya, Cliff yang menolak Kenny di awal. Kini Cliff menemui Kenny secara langsung. Cliff tertarik untuk investasi ke perusahaan Washoe dengan nominal $10 juta. Kini Kenny adalah orang yang mencetak sejarah karena menemukan tambang emas yang kaya. Bahkan ini adalah sejarah bagi dunia peremasan di Amerika kala itu. Kenny sedikit balas dendam kepada Lloyd. Kenny menyuruh Lloyd mengambil kopi untuknya. Ditambah, Kenny melakukan persetujuan dengan Cliff. Kenny ingin Lloyd menjadi orang yang mengurus rekening milik Kenny yang harus siap dalam 24 jam setiap hari selama setahun. Lloyd tidak bisa menolak karena ini salah satu menjadi persyaratan Kenny untuk bergabung dengan Cliff. Absolutely. Yes. Thank you. Kini pertambangan Kenny makin terus maju. Hasil lab terus menunjukkan hasil yang luar biasa. Washoe sekarang sudah memiliki kantor sendiri. Mereka pindah ke kantor baru. Sebuah report dari Mike menunjukkan kalau estimasi dari tambang di Indonesia kini mencapai 10 juta ons atau sekitar 28.000 kilogram emas. Di sebuah perusahaan berbeda bernama Wolf Browns, perusahaan mineral dan minyak, menunjukkan sebuah kertas berisikan statistik hasil kerja yang dilakukan Mike. Nama Mike mencuat dan bahkan ia bisa saja mengambil alih perusahaan emas ternama di Amerika bernama Freeport.
Di Washoe, Kenny mendapatkan telepon dari Brian dari perusahaan Wolf Browns. Brian mengundang Kenny untuk hadir di kantornya. Kenny datang bersama Mike. Mereka rapat di sini, tentu membicarakan tentang emas. Namun kali ini berbeda. Mereka bukan ingin investasi kepada Kenny, tapi menawarkan kerjasama. Ternyata perusahaan besar sudah melirik kinerja Mike dan Kenny. Kenny menjadi orang yang menemukan tambang emas terbesar di abad ini. Kini mereka semua bukan ingin investasi, tapi ingin tahu semua dan ingin ikut serta. Tentu, tawaran ini ditolak oleh Mike dan Kenny. Singkat cerita, Kenny mengajak teman kantornya ke Indonesia. Mereka adalah Bobby, Jeffrey, dan Glenn. Anyone of you wants to turn back? Mereka diajak ke tempat pertambangan. Mike menjelaskan langkah-langkahnya dari hasil tambang hingga pengiriman ke lab yang berada di Kalimantan. Lalu mereka iseng mencoba mendulang emas di pinggir sungai dan Jeffrey menemukan sesuatu. Ya, itu adalah emas yang cukup besar. Sementara di Wolf Browns, semenjak bergabungnya dengan Kenny, saham mereka naik tinggi. Bisa dibilang mereka kaya mendadak. Sementara itu Kai datang ke sebuah hotel mewah sampai di kamar paling atas penuh dengan bunga. Kamar ini dipesan oleh Kenny. Pokoknya di sini mereka happy-happy. Kenny dan Kai mengunjungi sebuah peresmian. Semua orang di sini senang karena dengan waktu yang dekat, saham Washoe langsung naik melambung tinggi. Pada keesokan hari, Kenny bertemu dan berkumpul dengan orang-orang penting sehingga Kenny melupakan Kai. Kenny terpincut dengan perempuan bernama Rahel Hill. Kai melihat itu, ia langsung pergi dari tempat. Kai pergi membuang kekesalannya dengan minum alkohol di hadapan Brian. Saat ia kembali ke Kenny, dia melihat Kenny yang semakin dekat dengan Rahel. Oh iya, Rahel ini bukan orang sembarangan, ia juga adalah investor. Kai datang mendekat. Terjadi perdebatan antara Kai dan Kenny. Ya tentu, hati mana yang tidak terluka. Baru saja merasakan kesuksesan, Kenny sudah mulai lupa diri. Kenny berlebihan di sini karena pengaruh alkohol. Dia berbicara menghina Kai. Kai memperingati Kenny kalau orang-orang di sini sebenarnya memanfaatkan Kenny. Hal itu Kai dengar pada saat Brian sedang minum. Kenny dengan angkuh tidak memperdulikan perkataan Kai. Keesokan hari, Kenny mengunjungi sebuah undangan berangkat menggunakan helikopter. Di sini ia bertemu dengan Rahel lagi dan lebih gila hubungan mereka. Lalu datanglah Mark Hancock. Keesokan hari di kantor Wolf Browns mengadakan sebuah rapat. Di sini dihadiri oleh Mark Hancock, orang sebelumnya yang Kenny temui. Ternyata Mark ini adalah orang kaya banget. Pada intinya, Mark berusaha merebut tambang milik Kenny dan Mike dengan tawaran $300 juta. Kenny penuh dengan emosi menolak tawaran ini melalui Brian karena bagi Kenny tambang yang ditemukan bersama Mike itu adalah mimpinya. Di akhir kalimat, Kenny mengatakan hal yang bagus banget. Jika kamu menjual mimpimu, apalagi yang kau punya. Kenny mendapatkan telepon dari Mike kalau kini tambangnya ditutup oleh pemerintahan Indonesia. Mike menanyakan soal pertemuan dengan Mark. Ternyata Kenny membuat kesalahan karena menolak tawaran Mark. Ego Kenny sangat tinggi pada saat itu. Mike memberitahu kalau Mark dan para mantan presiden Amerika juga pebisnis, memiliki hubungan langsung dengan Soeharto. Kini tambang Kenny ditutup. Akibat penolakan Kenny terhadap Mark, pada saat itu juga saham Washoe Mining turun hingga 50% akibat penutupan tambang oleh Presiden Soeharto. Kenny di bar minum hingga mabuk sampai-sampai penjaga bar menyuruh Kenny pulang. Kini penyesalan terjadi dalam hidupnya. Kenny mencoba menghubungi Kai lagi, namun Kai tidak merespon panggilan Kenny. Setelah perkelahian, mereka berada di sebuah motel, membicarakan orang-orang yang telah mengambil tambang emas mereka. Kenny dan Mike sudah tidak peduli. Lalu Mike bercerita, ketika tahun 1980, Mike berada di daerah Sulawesi. Pada saat itu, Mike sedang mengebor untuk mencari bauksit. Namun yang ia temukan adalah tembaga. Kenny mendengar hal itu, langsung merencanakan sesuatu. Mike dan Kenny terbang lagi ke Indonesia. Kini ia bertemu dengan anak Soeharto, anak bungsunya.
bernama Darmadi. Kita sebut saja Dani. Dani ini adalah anak pengacau untuk orang tuanya. Setiap kali Soeharto memberikan proyek kepada Dani selalu gagal. Dan kini Kenny berencana menggandeng Dani menjadi mitra dengan tujuan bisa menyelesaikan masalah ini. Mereka bernegosiasi, berhasil mencapai kesepakatan yang cukup tidak adil bagi Kenny, yaitu 85-15. Kenny ingin 50-50, Dani menyetujuinya, tapi dengan satu persyaratan, dan persyaratan itu adalah Kenny berhasil menyentuh harimau dan kini ia mendapatkan kesepakatan 60-40. Kabar Kenny sampai ke Wolf Brown. Brian tidak mengetahui kalau Kenny sudah membuat kesepakatan bersama Soeharto. Dengan ini, Mark selaku pemegang saham tinggi keluar dari Wolf Brown karena Mark tidak mampu melawan kebijakan luar tambang. Kesepakatan Kenny ini sangat luar biasa. Kini ia berhasil mengalahkan Wolf Brown. Kalian tahu berapa nilai perkiraan hasil dari emas di Indonesia? Ya, 30 miliar dolar Amerika. Indonesia menjadi negara tambang emas terbesar dalam sejarah saat itu. Kenny kembali ke bar dan kawan-kawan berada di bar menyambut keberhasilan Kenny. Tersiar kabar di berita TV, Washoe Mining sahamnya kembali naik. Kenny mencari Kai di sini, namun Kai sudah dipindahkan tugas. Ketika itu, Kenny dipanggil seseorang. Kenny mendapatkan kabar kalau Kenny akan diberi penghargaan oleh Badan Prospektor Nasional sebagai penambang terbaik di dunia. Kenny mendapatkan kabar baik. Ia pergi mencari Kai. Namun saat ia bertemu Kai, acara penghargaan pun tiba. Kenny memberikan pidato. Dalam pidato Kenny, ia tidak menyebutkan nama Mike sama sekali. Mike keluar dari ruangan sebelum pidato selesai. Selesai berpidato, semua orang menghampiri Kenny. Dan sampai akhirnya, di pagi hari keesokannya, Kenny mendapatkan telepon. Kenny pergi ke Washoe. Di sana banyak orang yang menunggu Kenny. Bahkan ada yang memukul Kenny. Ternyata para expert tambang menguji emas yang dihasilkan dari tambang Washoe yang disiarkan di TV langsung. Bisa dibilang emas yang dihasilkan bukanlah emas asli, melainkan false gold. Karena itu, kemarahan di luar adalah para investor saham dari Washoe. Keadaan tambah buruk. Kalau bursa saham New York mengeluarkan Washoe dalam daftar saham, kini banyak orang yang sudah tertipu oleh Washoe Mining. FBI pun datang menggeledah Washoe dan kabar buruk datang lagi. Mike mengkhianati Kenny. Ternyata Mike mengetahui semuanya. Bahkan Mike selama ini telah menimbun saham di sektor minyak sebesar 164 juta dolar dan menyimpannya di bank Filipina bernama Gibraltar. Mike seperti sudah memprediksi hal ini. Lalu, Kenny meminta maaf kepada publik soal kejadian ini. Banyak orang yang meminta tanggung jawab atas hilangnya uang mereka karena dalam satu malam 17 miliar dolar hilang. Kenny kembali ke hotelnya. Di sana ternyata sudah ditunggu oleh FBI. Kenny diwawancara oleh Jennings. Ingin tahu apakah Kenny ada keterlibatan ketika Mike melakukan pemalsuan emas. Semua yang dilakukan Mike, Kenny tidak tahu. Mengingat Kenny pada saat itu sedang sakit malaria selama berminggu-minggu dan yang mengurus hanya Mike seorang diri. Jennings memberitahu kalau Mike kembali ke Indonesia dan saat sampai di Indonesia, Mike dijemput oleh TNI dibawa dengan helikopter menuju sungai Kensana. Mike dijatuhkan dari helikopter. Awalnya Kenny tidak mempercayainya, namun pemerintah Indonesia menemukan jasad yang diyakini itu adalah Mike. Jennings juga memberitahu kalau Dani, anak Soeharto, menjual saham sebelum Washoe terbukti melakukan penipuan. Berakhir wawancara ini dan Kenny tidak ditangkap, dibebaskan untuk pergi oleh FBI. Kini Kenny kehilangan segalanya dalam hidupnya. Semenjak kejadian Kenny mendapatkan kesepakatan dari Soeharto, dengan sekejap perusahaan Washoe hilang begitu saja. Apakah ini ulah dari Wolf Brown? Karena Brian tidak terima. Entahlah. Kenny kembali ke Kai. Untung saja Kai menyambutnya dengan baik dan menerima Kenny. Saat ia duduk di rumah Kai, terdapat surat. Saat dibuka, itu adalah kontrak yang dibuat oleh Kenny yang dibuat menggunakan tisu waktu itu. Tertulis di situ, buktikan kalau mereka salah, 50-50. Di balik tisu ada sebuah cek dari Bank Gibraltar dengan nominal 82 juta dolar. Masih ingat kalau Mike menimbun saham minyak sebesar 164 juta dolar? Jika dibagi dua, menjadi 82. Lalu, apakah benar Mike mati terbunuh? Sayangnya kita semua tidak mengetahui hal itu karena film pun tamat. Oke penonton, film ini luar biasa. Di awal film keterangannya kalau film ini tuh terjadi berdasarkan kejadian nyata. Namun ketika gue sendiri mencari informasi tentang Kenny dan Mike di Google, itu
itu tidak muncul. Bagaimanapun, kita sebagai warga Indonesia tahu kalau negeri kita itu benar-benar kaya, tapi sayang, semua sumber daya kita tidak kita nikmati sepenuhnya. Sebagian besar pergi ke negara lain. Jika yang disampaikan di video ini salah, mohon dikoreksi. Gua Angga pamit, terima kasih.